Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis permintaan dalam ekonomi Islam. Yang pertama, perkenalkan dulu, nama saya Yuni Nur Karimah dengan NIM 232210026. Saya Sarina Salma Sarani dengan NIM 232210025. Saya Tasya Nurharisa dengan NIM 232210023. Saya Siti Musrika dengan NIM 232210024. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis permintaan. Pada poin pertama yaitu pilihan konsumen pendekatan isomaslahat. Sebenarnya ada dua pendekatan. Yang pertama, masalah marginal dan isomaslahat. Didasarkan pada pandangan pertama, yaitu pandangan bahwa manfaat maupun berkah atas suatu kegiatan konsumsi tidak bisa dirasakan dan diukur oleh konsumen. Sedangkan pada pendekatan isomaslahat, berkahnya hanya bisa dirasakan namun tidak bisa diukur seberapa besarnya. Karakteristik isomaslahah. Bentuk kurva isomaslahah. Kurva isomaslahah berbentuk cembung dan mempunyai slope negatif. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme substitusi antara kedua barang dengan substitusi dekat tidak sempurna. Inilah yang lazim terjadi pada hubungan berbagai barang. Yang kedua, posisi kurva dan tingkat maslahah. Ketika konsumen melakukan kegiatan yang halal dan thayyib, maka dengan semakin tingginya frekuensi akan semakin tinggi pula masalah yang diperoleh. Hal ini ditunjukkan oleh semakin tingginya kurva isomaslahah. Kurva isomaslahah yang lebih tinggi menunjukkan tingkat maslahah yang lebih tinggi pula. Yang ketiga, tingkat substitusi. Slope dari kurva maslahah pada masing-masing titik menunjukkan tingkat kemampuan untuk melakukan substitusi. Untuk mempertahankan maslahah yang diperoleh, konsumen bisa berpindah dari posisi A menuju B dan C. Pergerakan tersebut menunjukkan bahwa konsumen ingin mengorbankan barang yang dikonsumsi untuk mendapatkan tambahan konsumsi. Begitu pula sebaliknya. Hal ini yang dimaksud dengan tingkat substitusi semakin menurun. Yang selanjutnya, bentuk kurva isomaslahah. Kandungan berkah ada dua, yaitu kandungan berkah yang setingkat dan kandungan berkah yang tidak setingkat. Setiap barang atau jasa yang halal dan memberikan manfaat yang sama diharapkan akan memberikan keberkahan yang sama pula. Ini yang disebut dengan kandungan berkah yang setingkat. Sedangkan kandungan berkah yang tidak setingkat adalah kebanyakan barang memiliki kandungan berkah yang tidak setingkat. Yang ketiga adalah kemampuan substitusi antar barang. Kemampuan untuk saling menggantikan antara barang yang satu dengan barang yang lainnya. Yang pertama adalah kemampuan substitusi barang yang menurun. Jika berkah marginal atau MB bersifat increasing dengan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah dari tingkat penurunan marginal manfaat duniawi atau IMF, maka maslahah marginal akan mengalami decreasing. Bentuk kurva isomaslahah yang mempresentasikan sifat ini adalah sebagai berikut. B. Kemampuan substitusi yang konstan. Jika berkah marginal MB bersifat increasing dengan tingkat pertumbuhan yang sama, tingkat penurunan marginal manfaat dunia MF, maka masalah marginal konstan yang C. Kemampuan substitusi yang meningkat. Jika marginal berkah MB bersifat increasing dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari tingkat penurunan marginal manfaat isi. Jadi, kurva yang pertama bentuknya akan
menurun atau seperti ini berbentuk cekung. Sedangkan yang B, kemampuan substitusi yang konstan atau ini akan tegak lurus, dan kemampuan substitusi yang meningkat akan berbentuk cembung seperti ini. Gitu. Yang materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tasya. Untuk yang selanjutnya, nomor 4, batasan individu dan etika dalam konsumsi. Konsumen akan menghadapi berbagai kendala atau batasan yang harus diperhatikan dalam menentukan pilihan konsumsi. Berbagai batasan ini antara lain: yang A, kendala anggaran budget. Kendala anggaran budget penting yang dihadapi oleh konsumen muslim dalam menentukan pilihan mereka dalam mengonsumsi barang dan jasa adalah anggaran. Yang B, kendala israf. Dalam ajaran Islam, seseorang mempunyai uang banyak tidak serta-merta mereka diperbolehkan untuk menggunakan uangnya untuk membeli apa saja dan dalam jumlah berapapun yang mereka inginkan. Yang C, mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Di samping Islam menganjurkan umatnya untuk tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi, Islam juga menuntut agar kita peduli kepada orang lain, terutama sanak, kerabat, tetangga, fakir miskin, anak yatim, ataupun konsumen lainnya. Yang kelima, keseimbangan konsumen. Persamaan ini menunjukkan fungsi permintaan, di mana jumlah barang yang diminta memiliki korelasi negatif dengan harga barang tersebut. Jika suatu barang meningkat, maka permintaan barang tersebut akan menurun. Jika kandungan berkah pada barang tersebut dan barang lain tidak berubah. Untuk yang B, efek berkah pada pilihan optimal. Ada kalanya konsumen dihadapkan pada pilihan konsumsi yang setingkat di antara dua barang yang berbeda. Setiap barang atau jasa yang halal dan memberikan kemanfaatan yang sama diharapkan memberikan keberkahan yang sama pula. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan efek substitusi dan efek pendapatan dari perubahan harga. 1. Efek pendapatan. Efek pendapatan adalah perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat adanya perubahan pendapatan real konsumen. 2. Efek substitusi. Efek substitusi adalah perubahan jumlah barang X yang diminta sebagai akibat adanya perubahan permintaan terhadap barang lain. Beberapa kemungkinan efek substitusi yaitu: A. Kenaikan harga barang tanpa adanya perubahan kandungan maslahah. B. Kenaikan harga barang disertai dengan penurunan turunan maslahah. C. Kenaikan harga barang disertai dengan kenaikan kandungan maslahah. Selanjutnya, dianalisis elastisitas permintaan. Variabel lain seperti harga konsep dasar, elastisitas permintaan adalah alat untuk mengukur seberapa peka permintaan akan berubah sebagai respon terhadap perubahan barang, pendapatan konsumen, selera, dan sebagainya. 1. Elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah perubahan jumlah atau kuantitas dari barang yang diminta sebagai akibat dari adanya perubahan harga yang diukur dalam persentase. A. Pengukur elastisitas. 1. Elastisitas busur. 2. Elastisitas titik. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Serina. B. Makna elastisitas. Makna yang lebih umum dari angka elastisitas. Ambil di sini nilai 2 berarti jumlah barang yang diminta akan naik sebesar 2%, manakala terjadi penurunan harga sebanyak 1%. C. Elastisitas permintaan konsumen Islami. Elastisitas permintaan konsumen Islami adalah sebagai nilai elastisitas yang dipunyai oleh konsumen yang
memperdulikan maslahat. 2. Elastisitas pendapatan permintaan. Elastisitas pendapatan permintaan atau income elasticity of demand merupakan varian lain dalam kelompok elastisitas permintaan. 3. Elastisitas berkah permintaan. Secara teknis, elastisitas tersebut didefinisikan sebagai perubahan dalam persentase yang terjadi dalam kuantitas dibandingkan perubahan berkah dalam persen. A. Kesimpulan. 1. Meskipun tidak semua maslahah bagi konsumen bisa diukur, namun konsumen mampu merasakan tinggi rendahnya maslahah yang ia terima. Oleh karena itu, pengukuran maslahah bisa dilakukan secara original. 2. Setiap konsumen memiliki preferensi terhadap maslahah yang belum tentu sama. 3. Kurva iso maslahah pada dua jenis barang umumnya berbentuk cembung terhadap titik origin karena adanya kemampuan substitusi antar barang yang semakin menurun. 4. Kendala utama konsumen dalam konsumsi adalah kendala anggaran, larangan berbuat israf, dan keharusan memperhatikan orang lain. 5. Jika harga suatu barang meningkat, maka selama kandungan maslahah pada barang tersebut tidak berubah, jumlah barang yang diminta akan menurun. 6. Efek perubahan terhadap permintaan dikategorikan menjadi dua, yaitu efek pendapatan dan efek substitusi. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.